Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang dasar-dasar teori peluang. Sebelum kita memulai presentasi, kita akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Ahmad Ilham Asdiki dengan NIM K2318002. Selanjutnya ada Afiati Faroka dengan NIM K2318003. Dan selanjutnya ada Afifah Harwanti dengan NIM K2318004 dan Afifah Nur Hidayatullah dengan NIM K2318005. Fungsi distribusi peluang. Variabel acak merupakan suatu fungsi yang nilainya berupa bilangan nyata yang ditentukan oleh setiap unsur dalam ruang sampel. Variabel acak ada dua, yaitu variabel random discrete atau acak digunakan untuk data cacahan dan variabel random continue digunakan untuk data ukur. Variabel random discrete, misalkan X adalah peubah acak diskrit. Fungsi distribusi kumulatif dari X didefinisikan sebagai berikut. Dengan Ft adalah fungsi massa peluang dari X di T. Contoh, misalkan pengubah acak X memiliki Fmt sebagai berikut. Tentukan fungsi distribusi kumulatif dari X. Untuk penyelesaian soal di atas sebagai berikut. Variabel random continue. Misalkan X adalah peubah acak kontinu, fungsi distribusi kumulatif X didefinisikan sebagai berikut. Dengan Ft adalah fungsi kepadatan peluang dari X di titik T. Contoh, misalkan peubah acak X memiliki FKP sebagai berikut. Tentukan fungsi distribusi kumulatif dari X. Untuk penyelesaian soal di atas sebagai berikut. Pokok bahasan selanjutnya adalah distribusi binomial. Apa itu distribusi binomial? Distribusi binomial ditemukan oleh seorang ahli matematika berkebangsaan Swiss bernama Jacob Bernoulli. Oleh karena itu, distribusi binomial dikenal juga sebagai distribusi Bernoulli. Distribusi binomial berasal dari percobaan binomial, yaitu suatu proses Bernoulli yang diulang sebanyak n kali dan saling bebas. Jadi, distribusi binomial adalah distribusi probabilitas diskrit jumlah keberhasilan dalam n percobaan berhasil atau gagal yang saling bebas, di mana setiap hasil percobaan memiliki probabilitas P. Kapan suatu percobaan dapat dikatakan sebagai distribusi binomial? Yang pertama, ciri-cirinya yaitu percobaannya terdiri atas n ulangan. Yang kedua, dalam setiap ulangan hasilnya dapat digolongkan sebagai berhasil atau gagal. Yang ketiga, peluang berhasil yang dilambangkan dengan P untuk setiap ulangan adalah sama, tidak berubah-ubah. Yang terakhir, ulangan-ulangan itu bersifat bebas satu sama lain. Menurut Walpole 1997. Persamaan yang digunakan dalam menghitung distribusi binomial yaitu fx sama dengan p, x besar sama dengan x kecil sama dengan b, dalam kurung x titik 2n p sama dengan kombinasi n x, p pangkat x, q pangkat n min x sama dengan n faktorial per x faktorial
dalam kurung N min X faktorial kali P pangkat X kali Q pangkat N min X. Dengan P sama dengan 1 min Q sama dengan peluang sukses, kemudian Q adalah peluang gagal, N adalah banyaknya percobaan, X kecil adalah jumlah sukses dari N kali percobaan, bisa 0, 1, 2, 3, hingga N. X besar adalah variabel acak. Sifat-sifat dari distribusi binomial yaitu yang pertama min atau rata-rata, yang kedua variansi, yang ketiga deviasi standar, dan yang terakhir fungsi pembangkit momen atau moment generating function atau MGF menurut De Groot dan Mark tahun 2012. Distribusi binomial digunakan untuk data diskrit, bukan data kontinu yang dihasilkan dari eksperimen Bernoulli. Nah, apa aja sih contoh peristiwanya? Yang pertama ada pelemparan mata uang atau koin yang dilakukan beberapa kali, kemudian ada kejadian sukses atau gagal calon pegawai dalam psikotes. Nah, untuk yang menggunakan data kontinu ada distribusi frekuensi hidupnya lampu neon di pabrik, karena harus diukur dengan skala kontinu dan peristiwa tersebut bukan dianggap sebagai distribusi binomial. Untuk lebih memahami bagaimana penerapan distribusi binomial dalam sebuah kasus, mari kita lihat contoh berikut ini. Tentukan peluang mendapatkan mata 1 muncul 3 kali pada pelemparan 5 kali sebuah dadu setimbang. Nah, mula-mula kita tulis apa yang diketahui dulu. Untuk kejadian suksesnya yaitu mendapat mata 1. Untuk X-nya atau jumlah sukses dari N kali percobaan yaitu 3, karena kejadian suksesnya yaitu mendapat mata 1. Di situ di soal kejadian suksesnya mendapat mata 1. Kemudian N-nya atau banyaknya percobaan yaitu 5 kali. P-nya atau peluang suksesnya itu 1/6 karena mata 1 pada sebuah dadu hanya ada 1 dari 6 mata pada dadu, berarti 1/6. Untuk Q-nya yaitu 1 min P, maka 1 min 1/6 sama dengan 5/6. Tanyakan yaitu peluang mendapatkan mata 1 muncul 3 kali, berarti P dalam kurung X sama dengan 3 karena X kecilnya tadi adalah 3. Berarti sama dengan kombinasi dari 5, 3 dikali P pangkat 3 dikali Q pangkat 5 min 3 sama dengan 5 faktorial per 3 faktorial dalam kurung 5 min 3 faktorial dikali 1/216 dikali 25/36, kemudian mendapatkan hasil 0,03215. Jadi peluang mendapatkan mata 1 muncul 3 kali adalah 0,03215. Pembahasan selanjutnya yaitu distribusi Poisson. Distribusi Poisson ini ditemukan oleh seorang ahli matematika dari Prancis yang bernama S.T. Poisson. Apa itu distribusi Poisson? Distribusi Poisson ini disebut juga distribusi peristiwa yang jarang terjadi. Distribusi ini termasuk distribusi teoritis yang memakai variabel random diskrit. Distribusi Poisson adalah distribusi probabilitas diskrit yang menyatakan peluang jumlah peristiwa yang terjadi pada periode tertentu apabila rata-rata kejadian tersebut diketahui dan dalam waktu yang saling bebas sejak kejadian terakhir. Selanjutnya, apa itu ciri-ciri dari distribusi Poisson? Yang pertama, digunakan pada percobaan binomial jika jumlah percobaannya atau N lebih dari 50
dan P atau peluang terjadinya peristiwa kurang dari 0,1. Yang kedua, percobaannya bersifat random atau acak. Misalnya, kedatangan pasien di rumah sakit, kedatangan mobil di pom bensin, dan kedatangan mahasiswa di perpustakaan. Yang ketiga, percobaannya bersifat independen. Dan yang keempat, variabelnya diskrit. Selanjutnya yaitu syarat terjadinya distribusi Poisson. Distribusi Poisson ini sebenarnya diperoleh dari distribusi binomial. Apabila dalam distribusi binomial tersebut berlaku syarat yang pertama, banyak pengulangan eksperimennya sangat besar, atau N mendekati tak hingga. Yang kedua, peluang terjadinya peristiwa yang ditinjau mendekati 0 atau P mendekati 0. Yang ketiga, yaitu perkalian antara N dan P sama dengan nu, sehingga haruslah P sama dengan nu per N, di mana nu adalah rata-rata keberhasilan, P adalah peluang terjadinya peristiwa, dan N adalah jumlah percobaan. Lalu, apa aja kegunaan dari distribusi Poisson ini? Distribusi Poisson banyak digunakan dalam hal menghitung probabilitas terjadinya peristiwa menurut satuan waktu, ruang atau isi, luas, panjang tertentu, seperti menghitung probabilitas dari banyaknya pengguna telepon per menit atau banyaknya mobil yang lewat selama 5 menit di suatu ruas jalan, banyaknya bakteri dalam 1 tetes atau 1 liter air, banyaknya kesalahan ketik per halaman sebuah buku, dan banyaknya kecelakaan mobil di jalan tol selama minggu pertama bulan Oktober. Selanjutnya yaitu persamaan dari peluang distribusi Poisson ini, yaitu P sama dengan E pangkat minus nu kali nu pangkat X per X faktorial, di mana E dinyatakan sebagai angka 2,71828 dan nu adalah rata-rata keberhasilan, di mana nu adalah N kali P kecil. P kecil adalah probabilitas kelas sukses, dan N adalah jumlah atau ukuran populasi, dan X adalah banyaknya unsur berhasil dalam sampel. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. 200 penumpang telah memesan tiket untuk sebuah penerbangan luar negeri. Jika probabilitas penumpang yang telah mempunyai tiket tidak akan datang adalah 0,01, maka berapakah peluang ada 3 orang yang tidak datang? Dari soal tersebut dapat diketahui N atau jumlah populasi yaitu 200 orang penumpang, P kecil 0,01 dan X adalah 3. Dari ketiga yang diketahui tersebut, maka dapat dicari nu atau rata-rata keberhasilan, yaitu N kali P sama dengan 200 kali 0,01 sehingga didapatkan 2. Sehingga dari rumus peluang distribusi Poisson didapatkan peluang ada 3 orang yang tidak akan datang, yaitu 0,1804. Selanjutnya yaitu mengenai distribusi Gauss atau distribusi normal. Distribusi Gauss atau distribusi normal adalah salah satu dari distribusi yang memiliki probabilitas kontinu dengan bentuk kurva yang simetris dan cenderung mesokurtik. Lalu, bagaimana perhitungannya? Rumus distribusi normal sesuai yang tertampil di layar dengan keterangan pi sebagai konstanta dengan nilai 3,14159 sekian,
E sebagai bilangan eksponensial dengan nilai 2,7183 sekian, mu sebagai rata-rata dari data, sigma sebagai simpangan baku data berdistribusi normal. Distribusi normal mempunyai beberapa sifat dan ciri, yaitu disusun dari variabel random kontinu. Kurva distribusi normal mempunyai satu puncak. Kurva berbentuk simetris dan menyerupai bentuk lonceng. Kurva normal dibentuk dengan n yang tak terhingga. Peristiwa yang dimiliki tetap atau independen. Ekor grafik dapat dikembangkan sampai tak terhingga tanpa menyentuh sumbu absis. Distribusi normal dapat digunakan untuk mengetes nilai rata populasi apabila memenuhi N sampel lebih dari 30 orang atau N kurang dari 30 tetapi populasi memiliki distribusi normal dan simpang baku yang diketahui. Contoh variabel yang memiliki distribusi normal misalnya distribusi error dalam pengukuran dalam meteorologi, pengukuran curah hujan. Sekian kami dari kelompok 1. Terima kasih.